Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, rekan dan rekan-rekan HSE dan sekerja dimanapun berada. Kali ini saya akan membawakan satu materi tentang K3. Mungkin materi ini akan unik ya, atau yang terjadi di sehari-hari yang kita kerjakan, mungkin mengenai terkena ke kita atau saya, Anda, atau keluarga kita. Baik ya, untuk materi hari ini tentang, saya baca aja ya, bahaya terpeleset, tersandung, dan terjatuh. Kecelakaan yang diakibatkan karena terjatuh, terpeleset, ataupun tersandung sangat memungkinkan terjadi di semua area kerja, seperti perkantoran, bengkel, workshop, gudang, dan area kerja lainnya. Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan juga bisa bervariasi dari luka ringan sampai fatal. Tentunya ini akan mengakibatkan banyak kerugian baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Kecelakaan yang disebabkan oleh tersandung, terjatuh, dan terpeleset sebenarnya bisa dicegah. Yang pertama, untuk penyebab terpeleset atau bahasa Inggrisnya slip, yaitu terpeleset diakibatkan oleh terlalu sedikitnya faktor gesekan antara alas kaki dengan lantai kerja sehingga menyebabkan pekerja kehilangan keseimbangan. Penyebab terpeleset antara lain: A. Produk basah atau tumpahan di lantai kerja. Contohnya adalah lumpur, sabun, minyak, dan air. B. Produk kering yang menyebabkan lantai kerja licin, contohnya adalah kaca, kayu, serbuk, granula, dan plastik. C. Bahan lantai yang terlalu licin. D. Cairan yang sudah membeku. E. Alas kaki yang tidak memiliki permukaan luas untuk bergesekan dengan lantai, contohnya sandal jepit, sepatu berhak, slipper, dan lain-lain. 2. Penyebab tersandung, yaitu trip. Tersandung terjadi ketika kaki menabrak sebuah benda dan pada saat bersamaan. Benar ya teman-teman? Tubuh kita tetap bergerak sehingga kita akan kehilangan keseimbangan. Tersandung juga bisa terjadi ketika kita kehilangan keseimbangan pada saat turun di tingkat yang lebih rendah. Penyebab tersandung antara lain: 1. Kabel, selang, kawat, ataupun benda lain yang melintang di area pejalan kaki. 2. Licin yang terbuka. 3. Pergantian ketinggian yang tidak memiliki tanda di ujungnya. 4. Bagian lantai yang hilang. 5. Tangga yang rusak atau ketinggian tangga yang tidak sama. 3. Penyebab terjatuh, yaitu falls. Terjatuh terjadi ketika pekerja kehilangan keseimbangan. Terjatuh dibagi menjadi 2, yaitu jatuh di level yang sama atau jatuh di level yang di bawahnya. Mungkin teman-teman mungkin jatuh ini ada 2 ya, tapi ada juga yang mengibaratkan jatuh ini jatuh di aspal lebih apa ya teman-teman, yang biasanya itu jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta kah atau apa ya, saya juga kurang tahu. Yang jelas di sini ada jatuh di level yang sama atau jatuh yang di level di bawahnya. Terjatuh bisa diakibatkan dari A. Tidak adanya pembatas atau railing yang menahan agar orang tidak jatuh. 2. Atau B. Tidak adanya alat pelindung diri yang menahan orang dari jatuh.
3. Tidak dilakukan 3 poin kontak, yaitu 1 tangan, 2 kaki bertumpu pada titik yang kuat. Mungkin teman-teman tim HSE ataupun teman sekerja biasa menyebut dengan titik tumpu, 3 titik tumpu. Kalau di sini disebutkan 3 poin, 3 poin kontak. Atau kalau istilah kerennya titik tumpu, 3 titik tumpu, yaitu 1 tangan, 2 kaki. Bahaya atau 3 Romawi besar. Bahaya atau resikonya: terpleset, slip, tersandung, trip, dan terjatuh fals mungkin akan terlihat bukan masalah yang besar. Namun ketiganya memberikan sumbangan insiden yang cukup banyak di area kerja. Kerugian yang diterima perusahaan dan pekerja juga cukup besar. Mungkin teman-teman ini sudah selesai. Teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar apa sih tentang bahaya terpleset, tersandung, yang terjatuh mengenai K3. Terus yang lain-lain silakan komen, dan bila teman-teman belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe. Bila mana ilmu ini dirasa perlu, silakan diteruskan atau dibagikan ke orang tercinta atau orang tersayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.